Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau dengan laju penguatan secara persentase cukup signifikan di 1,15% dan ditutup di level 7.174,321. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Halim Mintareja yang merupakan IHAB Manager YB Surabaya Timur. Kita akan langsung sapa saja Pak Halim. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik-baik. Yes, kita juga sepertinya baik-baik saja. Baik, terima kasih Pak Halim sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi secara teknikal tadi Pak, indeks harga saham gabungan ketika jelang penutupan dan pembukaan sesi kedua sempat memutus harapan dari para investor karena dari pergerakan pola sebelumnya bisa berbalik ke zona merah. Hari ini IHSG menunjukkan ketahanannya Pak, meskipun belum mampu balik lagi ke atas level 7.200-an. Bagaimana analisis teknikal Anda khusus untuk perdagangan hari ini? Hari ini IHSG ya cukup bagus tadi sebenarnya, ya dibuka cukup bagus dengan gap up, tapi sayangnya pada intraday ada profit taking di saham konglomerat yang menutup gapnya. Tapi gap up tadi jadi nggak ada gap up, terus kemudian menjelang sore pada awal sesi 2 Big Bang ditarik. Jadi itu kontribusinya cukup banyak seperti BCA ya, karena ada rumor ada deal antara Iran dan US. Nah, itu apakah ada deal antara Trump dan Iran seperti yang dirumorkan? Kalau memang betul ada deal, kemungkinan besok indeks bisa menguji moving average 20 di kisaran 7.300, motornya Big Bang. Nah, tapi kalau enggak ya kemungkinan pullback, tersupport lagi di kisaran 7.050-an. Untuk minggu depan gimana? Ini hari ini kenapa konglomerat ada profit taking? Itu karena konglomerat di profit karena sudah ada rumor perhitungan apa aja saham-saham yang akan dikeluarkan dari MSCI, mana yang di downgrade. Jadi publik mengantisipasi rumor yang beredar itu. Jadi minggu depan gimana? Minggu depan sepertinya sudah terantisipasi hari ini ya. Pergerakan MSCI, kecuali ada kejutan. Tapi sepertinya ya kalau melihat nanti malamnya bagus, nanti malam Trump dan Irannya bagus, kemungkinan besok dan minggu depan akan kembali hijau. Baik, langsung saja kita Pak ke saham-saham penopang indeks harga saham gabungan hari ini. Tadi juga Anda sebutkan dari perbankan Big Cap Pak, BBCA dengan nilai kapitalisasinya salip menyalip dengan brand hari ini melaju cukup kencang Pak, di atas 5%. Bagaimana analisis Anda untuk BBCA di tengah laju penguatan yang terjadi dan sudah kembali ke level 6.200-an? Intraday tadi sempat ke 6.350, Pak Halim. Iya, pullback lagi terus ya. Ya, memang ya ini sudah oversold banget dan valuasinya udah cukup murah, PE-nya 12, valuasinya cukup murah, makanya hari ini begitu ada rumor damai, asing kembali masuk sepertinya. Yang diburu pertama apa? Ya BCA dulu. Makanya hari ini bisa rebound cukup kuat. Tapi Anda melihat seberapa tinggi daya tahan BBCA, karena kalau kita flashback di beberapa perdagangan bulan terakhir Pak, saham-saham perbankan hanya berlangsung penguatan paling lama 2 hari, 1 hari perdagangan cukup cepat dan besoknya saham-saham perbankan kembali tertekan. Tergantung nanti malam Pak Farid. Oke. Nanti malam ya, bagus atau enggak ini? Iya, tergantung nanti malam. Kalau nanti malam Trumpnya masih betul-betul jadi deal, minyaknya turun, inflasinya turun, kemungkinan besok masih bisa lanjut 1-2 hari lagi sampai mendekatin resistennya di angka 6.500-an. Baik. Gitu. Rekomendasinya Pak? Rekomendasinya kalau ada posisi di hold dulu, lihat nanti malam gimana. Kalau nanti malam ada berita bagus, besok sell on strength di sekitar 6.400-6.500. Baik, bagi yang baru ingin masuk? Kalau belum masuk, skip dulu aja lah, tunggu beritanya sekalian. Takutnya apa? Ternyata nggak ada berita, besok bisa pullback ke 6.100, 6.000 sampai 6.100. Jadi jangan terlalu berspekulasi, toh overall juga masih bearish. Lihat besok aja gimana. Baik,
Dari BBCA kita bergeser ke BBRI, Pak. Hari ini menguat juga di 4,75%, 3310. Dan ada pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif. Saya akan coba cek ini. Bapak Victor dari Malang. Baru mau masuk Pak BBRI. Sebaiknya di harga berapa? Support dan resistennya. Wah, kalau baru mau masuk, berat ya. Jangan ya, dihindari dulu deh. Ini kenapa? Ini kan habis turun banyak, dia mulai reversal. Kapan masuk, tunggu dia konsolidasi. Ini kita kan nggak tahu sampai seberapa, beritanya bagaimana, valuasinya ada apa. Itu untuk dibuat buy and hold itu masih cukup lama ya, untuk konsolidasi dulu. Sementara yang bisa dilakukan cuma buat trading cepat dengan targetnya sekitar, kalau andainya besok positif ya, ada resisten dia 1.400 sampai 3.500. Baik. Gitu. Dari BBRI kita bergeser ke BMRI, Pak. Kebetulan juga ada pertanyaan dari Reza dari Jakarta. Ambil posisi di 4.500, sudah profit. Masih di hold, Pak? Target 4.500. Nah, ini agak tricky ya Bang Mandiri, karena besok itu kum dividen. Besok kum dividen. Nah, ini mau terima dividen atau enggak? Kalau enggak mau terima dividennya ya long trend dulu, nanti ambil lagi hari minggu depan. Tapi seandainya terima dividen enggak masalah, mungkin bisa di hold. Targetnya ada moving average 200 di sekitar 4.700, di 4.750. Ada resisten di sana 4.750 sampai 4.800. Tapi syaratnya ya dia tadi harus mau terima dividen, dan setelah ex dividen kemungkinan bisa pullback sampai ke 4.500 karena dividennya sekitar 300 perak. Oke, 4640 penutupan hari ini menguat di 2,88%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Di luar dari kebangkitan saham-saham perbankan Big Cap, Pak Halim, saham-saham konglomerasi Grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi pemeran utama, Pak. Kita boleh ke TPIA, Pak. TPIA sudah merilis kinerja mereka sangat oke di kuartal pertama 2026. Sebelum rilis, sahamnya sudah mengalami kenaikan signifikan. Begitu juga setelah rilis, satu harian setelah rilis itu TPIA masih juga melanjutkan penguatan. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Analisis Anda dari posisi fluktuasi harga yang hari ini berbalik melemah di 10%, 5725. Ini ada dua alasan. Setelah naik cukup banyak, TPIA itu kemarin mendekati resistennya di antara 6.800 sampai 7.000. Nah, itu udah berat naik, udah ketemu resisten di sana. Nah, yang bikin turun apa? Tadi pagi ada rilis perkiraan MSCI yang akan dikeluarkan. Nah, itu salah satu itemnya. TPIA di downgrade dari large cap ke small cap, diperkirakan akan di downgrade, makanya itu memicu profit taking hari ini. Apakah gitu. TPIA saja atau untuk brand seperti apa? Semuanya, oke. Brand, iya. Jadi makanya hari ini grup Pak PP di profit taking cukup lumayan ya. Yaitu salah satu penyebabnya itu mungkin ya. Oke. Rekomendasi Anda di tengah kejatuhan TPIA hari ini di 5725 menguat di 10,20%. Saran saya karena sudah dekat resisten, kalau belum ada skip dulu aja, tunggu sampai benar-benar rilisnya hari Senin bagaimana, nanti baru dihitung ulang gitu loh. Karena kita kan nggak tahu nih, MSCI kan untuk saham seperti TPIA kan pengaruhnya cukup besar ya. Jadi ada baiknya ditunggu dulu rilisnya bagaimana. Baik, penutupan hari ini di 5.725, anjlok cukup dalam di 10,20%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Update penutupan perdagangan di sesi kedua terlebih dahulu untuk hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau dengan laju penguatan secara persentase cukup signifikan di 1,15% dan ditutup di level 7.174.321. Ya, tampaknya untuk papan perdagangan kurang update sepertinya, tapi akan coba saya sampaikan ini. Penutupan hari ini di 7.174.321. Intraday tertinggi hari ini sempat ke 7.207 dan posisi pembukaan di 7.160. Langsung saja kita ke informasi grafis pemirsa.
terkait juga dengan penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Ya, langsung ke grafis. Ada MNC 36 menguat di 2,66%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,39%, LQ45 hari ini juga ikut menjadi penopang, naik di 1,62% di 693.788. Masih cukup jauh dari level 800-an yang pernah dicapai beberapa bulan lalu. Dan kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat posisi dari rotasi pergerakan sektoral. Ya, kesehatan hari ini memimpin penguatan di 2,01%, keuangan juga menguat di 1,98%, barang baku melemah di 1,62%, ada aman hari ini koreksi dalam transportasi dan logistik hari ini juga berbalik melemah di 1,36% setelah sesi sebelumnya mengalami penguatan. Grafis selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi oleh saham-saham perbankan big cap dan juga ada Antam, BBCA, BMRI, BBRI hari ini melaju cukup kencang dengan nilai transaksi masing-masing di atas 1 triliun rupiah. Antam juga menguat di 3.880 dan terakhir saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Ada BRPT hari ini turun dalam transaksi di 1,4 triliun rupiah, PTRO aman dan TPIA hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Posisi penutupan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda.